Jumpa lagi bersama saya Jim Raji di acara podcast Sahabat Ngopi. Baik, di momen kali ini kita sengaja menghadirkan bintang tamu. Beliau adalah akademisi Universitas Negeri Gorontalo dan juga bisa dibilang intelektual Nahdlatul Ulama dan juga paling aktif juga soal bicara isu-isu keberagaman di Gorontalo. Perjumpaan beliau itu cukup banyak di Gorontalo maupun di luar berkaitan dengan tokoh-tokoh lintas agama dan sebagainya, dan bisa dibilang juga beliau adalah pegiat toleransi di Gorontalo. Kita sapa beliau dengan hormat sahabat Samsi Pomalimo MA Kandidat Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat Romo? Alhamdulillah, Gusti sehat alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan kita akan mengobrol berkaitan dengan situasi keberagaman di Gorontalo. Kita akan mengorek ini sejauh mana pandangan dan penglihatan Romo terkait situasi keberagaman di Gorontalo selama kurang lebih 40 menit ke depan atau lebih kurang. Namun untuk itu kita akan minta, misalnya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan latar belakang Romo, kemudian beliau ini alumni mana, sehingga kemudian ada semacam penamaan yang khas dari beliau. Ini Romo. Sebenarnya ini Romo juga agak identik dengan misalnya Katolik, tapi kenapa kemudian Romo dipanggil sehari itu dengan sebutan Romo? Nanti kita akan coba tanyakan langsung ke Romo. Tapi untuk itu kita akan minta ke Romo Samsi. Romo ini selain akademisi, barangkali Romo bisa menjelaskan Romo ini kuliah di mana dan proses berorganisasinya di mana, biar netizen juga tahu persis siapa Romo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi yang saya hormati, khususnya alhamdulillah sudah datang untuk melakukan podcast dengan mengundang saya. Saya kalau ditanya kuliah, saya dulu itu kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado atau STAI Manado ya. Jadi sebenarnya di awal itu saya ingin mengambil akidah filsafat di IAIN Alauddin Makassar, tapi karena terlambat dalam proses pendaftaran aja saya memutuskan untuk kuliah di STAI Manado, dan itu agak dekat dengan tempat tinggal saya karena saya tinggal di rumah paman. Kebetulan kampus itu di belakang rumah, jadi ya di situ saja. Dan saya kira juga walaupun dia kampus kecil, tapi memberi sumbangsi besar terhadap pola pikir saya, ya, terutama ketika saya aktif di organisasi di PMI, dan PMI kemudian menjadi jalan buat saya untuk mengenal diskursus keislaman, pembacaan pemikiran Islam, dan juga mengenal beberapa tokoh pemikir Islam kaliber dunia, misalnya Hasan Hanafi, kemudian juga ada Askar Ali Engineer, kemudian juga ada Farid Esa, dan termasuk saya kira di Indonesia adalah Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu orang yang pertama yang saya kenal, karena di BNI ini Gus Dur menjadi idola. Kemudian dengan terpaksa kami harus dipaksa untuk membaca biografinya Gus Dur, pemikiran Gus Dur, terutama misalnya pertama kali saya baca pemikiran Gus Dur itu di Prisma itu saya dapat dari majalah Prisma. Iya, sahabat saya Basri Amin, dan itu luar biasa ya. Dan kemudian sambil juga membeli buku-buku yang ada hubungannya dengan pemikiran Islam, terutama soal teologi Islam, kemudian juga sejarah pemikiran Islam di Timur Tengah, dan saya kira itu menarik sekali. Jadi S1-nya saya di STAI, kemudian
saya masuk organisasi PMI. Setelah itu, setelah lulus dari STAI, saya nganggur 1 tahun. Jadi belajar terus belajar dengan sahabat-sahabat di Manado, bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran Islam kiri, termasuk juga filsafat tentang filsafatnya materialisme dialektika historis punya Marx, kemudian juga sekolah Macan Perangko cukup pada belajar ya, apalagi studi-studi soal epistemologi. Saya kira itu juga menarik karena tawaran-tawaran ilmu sosial yang sangat kuat kemudian membantu kami untuk mengkonsumsi atau membaca pikiran-pikiran para sosiolog itu, terutama pikiran-pikiran Marx ya. Jadi banyak saya kira tokoh-tokoh yang pernah kami pelajari dari Strauss juga, termasuk Michael Foucault, kemudian siapa namanya Freud, kemudian juga termasuk beberapa pemikir lainnya yang saya kira yang itu kemudian menjadi konsumsi bagi sahabat-sahabat kita di PMI. Luar biasa sekali, banyak bersuka dengan pemikiran-pemikiran yang sampaikan. Nah, waktu saya ke Jakarta kongres ke-13 berdasarkan PMI di Solo, Surabaya, kemudian kami ke Jakarta ke LKPNU, saya sempat menemukan satu buku. Itu saya mau menulis satu dari buku itu Pikiran Kembara. Nah, menurut beberapa sahabat ini, sama-sama di Jakarta ini, buku termasuk buku yang pertama yang dibaca oleh Gus Dur. Pikiran Kembara. Saya masih punya bukunya dan saya baca dengan baik juga soal itu. Dan memang pengaruhnya luar biasa. Apalagi kalau membaca bukunya Franz Fanon soal bumi berantakan, The Growth of Earth, itu juga luar biasa. Itu mengubah pikiran dan hati para aktivis ketika itu ya. Kemudian harus turun rela berkorban untuk masyarakat yang didampingi. Nah, kemudian setelah itu saya lanjut S2-nya di UGM di CRCS, Religion and Cross Cultural Studies. Saya kira itu adalah luar biasa karena saya salah satunya dari Manado mendapatkan beasiswa dari situ. Kemudian kita banyak berkenan belajar dari dosen-dosen dari barat, dari Kanada, Amerika, kemudian dari paling banyak itu Amerika seperti John Rains, kemudian Kenneth Hall dan Christian Rudolph bicara soal gender woman and sexuality. Menarik saya kira, banyak hal Baik, jadi cukup komprehensif ya. Misalnya Romo dari sejak kuliah, kemudian beraktivitas di organisasi, kemudian banyak bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran yang cukup ya bisa dibilang progresif, termasuk pemikiran orang dan ini. Tapi yang menarik di sini adalah sejak kapan Romo dilabeli Romo dipanggil Romo, ini kan juga bisa sampai kemudian orang-orang selama ini tidak tahu ternyata Romo ini dari agamanya Muslim, tapi panggilannya Romo bisa dijawab. Saya tidak tahu, saya tidak ingat persis siapa Romo, dan saya juga tidak tahu siapa yang pertama kali menyapa saya Romo. Tapi kemungkinan kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar tahun 2009 kalau tidak salah, 2009, dan mungkin sapaan Romo itu familiar di kalangan aktivis PMI. Iya, tapi saya tidak tahu siapa yang memulai dengan saya itu saya tidak tahu. Kemudian itu berimbas ke kelompok teman-teman di Kristen, di Hindu, ya ada dulu Nika De Martini, ada juga Grace. Kemudian kami berangkat ke Bali. Nah, sudah mulai ada itu, ada sapa juga. Tapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya harus disapa Romo. Saya juga sendiri. Sampai ada salah satu dosen di Universitas Negeri Borobudur itu protes. Kenapa itu Pak Samsi itu Romo? Itu kan kata saya bilang Romo itu kepanjangan dari Remaja Masjid. Saya tidak tahu. Dan sampai sekarang kan itu kan menjadi familiar, menjadi apa? Kemarin waktu saya ikut di religious leader, dia di Makassar juga orang kaget.
kaget, ini ngomong kenapa kok sanksi? Termasuk Pak Yoris itu yang salah ketika kami Islam, dia tanya saya di toilet. Ya, Romo ini di paroki mana? Wah, saya muslim. Tapi mereka kemudian senang memanggil saya Romo. Senang kan? Saya juga tahu. Dan itu menjadi panggilan khas dan itu tidak bisa lagi di apa ya, semacam digantikan, dan itu memang sudah ciri khas Romo. Iya, sudah jadi khas penamaan tersendiri. Dan barangkali penamaan Romo ini juga menjadi ya semacam apa ya, semacam orang ketika memanggil Romo itu tidak seperti tidak ada batas. Iya, seperti itu. Ya. Jadi memang ternyata sapaan Romo itu dari kawan-kawan itu menjadi sangat friendly gitu ya. Jadi bersahabat. Termasuk dari teman-teman Kristen di situ juga menyapa saya seperti itu. Oke, baik. Tadi Romo sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan aktivitas dan latar belakang Romo, tapi juga Romo ini juga dikenal dan orang juga tahu bahwa Romo paling banyak aktif di gerakan lintas umat dan konsen juga mengenal soal keberagaman, toleransi dan sebagainya. Kata-kata Romo juga berkaitan dengan keberagaman, bahkan Romo juga sempat menulis soal buku yang berjudul Dialog Generatif. Ini juga cukup menarik. Tapi kan kita juga penting untuk mengoreksi bacaan Romo itu terkait situasi keberagaman di Gorontalo akhir-akhir ini. Kalau misalnya kita melihat ke belakang, ada kasus yang itu juga cukup mencengangkan, misalnya ada penangkapan teroris, ada rilis survei dari BNPB berkaitan dengan intoleransi, kita ditempatkan pada urutan ketiga daerah yang intoleran. Nah, kira-kira gimana Romo melihat sejauh ini peta atau situasi keberagaman Gorontalo? Nah, sebelum saya kesana, memang setelah saya selesai dari UGM itu, memang konsen kami adalah soal interreligious dialogue, dialog antar agama, juga termasuk membangun hubungan lintas iman ya. Memang tantangan pertama ketika itu adalah ketika kawan-kawan dari umat Hindu kemudian kurang mendapatkan akses untuk membangun rumah ibadah di Gorontalo. Nah, saya kebetulan terlibat dalam aktivitas itu, dalam pendampingan itu. Kita membentuk namanya Forkasi atau Forum Komunikasi Lintas Agama. Itu dari semua agama-agama kan, dan itu kami itu adalah terdiri dari alumni yang ketika itu mengikuti workshop pelatihan perdamaian yang dilakukan oleh Dian Intervidi Yogyakarta oleh dalam hal ini Pak Erka. Perjuangan saya dengan teman-teman dalam rangka mendampingi dan mengawal umat Hindu agar mereka mendapatkan rumah ibadah di kota Gorontalo itu kemudian ternyata menjadi sorotan positif maksud saya oleh konjen Amerika Serikat di Surabaya. Kemudian mereka mengirimkan tim. Ketika itu pertama kali yang datang itu adalah Mas Akhir, kemudian beliau juga kerja di konjen Amerika Serikat, dan kemudian kami dialog. Beliau mengatakan bahwa Ibu Christian itu akan datang, kemudian akan berdialog dengan tokoh-tokoh agama. Nah, disitulah saya pikir menjadi momen yang terpenting buat saya, karena disitulah saya kemudian ternyata ketika malam itu adalah ternyata mulai siapa yang kemudian berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak kebebasan beragama di Gorontalo. Alhamdulillah saya terpilih untuk mengikuti apa yang disebut dengan IVLP, jadi International Visitor Leadership Program. Dan itu memang ternyata seleksinya ketat ya, seleksinya ketat. Ketika itu kami terakhir itu tesnya di konjen itu kita ada 15 orang, dari 15 orang yang dipilih hanya 7 dari salah satu dari 7 orang itu adalah saya. Nah, alhamdulillah waktu kami berangkat ke Amerika juga mengikuti program leadership namanya itu.
Dan dari sanalah saya termasuk dari 7 orang itu kami mendapatkan penghargaan sebagai young leader for religious speech, jadi pemimpin muda dalam perdamaian agama-agama. Saya punya penghargaan itu, dan itu sangat luar biasa menurut saya, karena walaupun saya berpikir bahwa belum seberapa sebetulnya perjuangan saya dalam membela kelompok minoritas di Gorontalo. Tapi sebetulnya di sini yang mulai terlihat embrio soal bagaimana keberagaman di Gorontalo, dan itu sangat masif dan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh soal bagaimana sebetulnya peta keberagaman di Gorontalo. Karena memang kalau kita lihat Gorontalo ini kan aman-aman saja ya, tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan kejadian sebelumnya bisa terjadi pada tahun 91 ketika ada pembakaran penyerbuan oleh masyarakat Gorontalo yang ada di pusat kota terhadap salah satu toko, namanya toko Mercy itu, karena dianggap menodai agama. Ada pembungkus paspor yang kemudian itu adalah ternyata ada sebesar Arab. Nah, orang-orang ketika itu kan tidak tahu yang mereka kan tulisan Arab pasti Al-Quran, padahal itu adalah bagian dari mata pelajaran yang mata pelajaran Arab, apakah itu mungkin nahu atau sorof atau apalah yang itu jadi gini. Nah, itu situ saya kira. Nah, tapi sejauh ini kan memang keberagaman di Gorontalo ini kan terawat dengan baik gitu. Walaupun menurut saya dia sebetulnya menyimpan bom waktu. Bom waktu itu saya pikir adalah tidak muncul dari kelompok-kelompok agama yang sudah berkomunikasi dengan baik, membangun dengan baik, tapi itu akan muncul dari kelompok Islam sendiri yang dianggap intoleran, sehingga kemudian di 2018 tidak salah ya. Di 2018 hasil survei mengatakan bahwa Gorontalo itu di urutan ketiga ya. Kurang lebih kalau tidak salah sekitar 54,54%. Itu sangat luar biasa. Menurut saya kaget loh, kenapa kok tiba-tiba padahal kita tahu Gorontalo ini aman, tapi kok tiba-tiba hasil survei menunjukkan ini intoleransi yang sangat tinggi, dan itu kalah jauh dari Lamongan yang sebetulnya menurut saya agak dekat ke Sulawesi Utara, tapi ke wilayah Minahasa, tapi kok di urutan bawah Gorontalo justru tinggi. Nah, ini saya kira memang ini ada apa? Iya, hubungan antara agama itu sebetulnya sudah mulai terusik. Mulai terusik, kelompok-kelompok minoritas misalnya Kristen, Hindu, Buddha itu mulai terusik dalam tanda petik maksud saya. Karena misalnya juga di 2010 itu pernah terjadi kasus sebetulnya soal pembangunan stupa yang tinggi bagi wihara itu diprotes. Nah, saya berpikirnya pasti ada orang-orang di belakang itu. Dan ini menunjukkan sebetulnya atmosfer keberagaman di Gorontalo ini mulai terusik, mulai meningkat dengan misalnya saya menyebutnya kesadaran semu dari kelompok agama, yang sebetulnya tidak welcome dengan hadirnya kelompok-kelompok minoritas Kristen dan sebagainya. Tapi dengan ini kan fakta, bisa dibilang fakta. Lalu apa yang harus kita dorong? Misalnya dalam konteks stakeholder atau pemerintah, kira-kira melihat dengan catatan-catatan ini terkait situasi keberagaman di Gorontalo, apa yang harus didorong sehingga kemudian yang Rom sampaikan tadi agar teman-teman agama lain juga ini bisa punya akses mendirikan rumah ibadah misalnya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan praktik-praktik yang itu cenderung toleransi juga terjadi. Kira-kira apa yang saya kira stakeholder yang punya kompeten dalam hal ini sebetulnya juga sudah berusaha untuk bekerja lebih baik dalam rangka menjaga kohesi sosial, keteraturan sosial yang ada karena perbedaan-perbedaan agama dan keyakinan saya kira. Cuma memang saya melihatnya ini belum serius dalam arti bahwa kemajemukan yang dipahami oleh katakanlah pemerintah lah
termasuk juga beberapa pimpinan agama. Kemajemukan yang dipahami itu, kalau saya mencoba mengistilahkan adalah sebuah pseudo pluralisme. Jadi pluralisme semu yang sebetulnya itu masih bermain pada wilayah koeksistensi dan tidak sampai pada tahap proeksistensi. Sehingga keadaan ini sebetulnya mendorong komunitas-komunitas di luar pemerintah untuk bekerja bersama. Misalnya gini, soal keberadaan agama, soal agama Hindu ya, teman-teman di Hindu. Sampai sekarang mereka tidak perlu mendapatkan izin untuk pembangunan pura di Kota Gorontalo. Alasannya apa? Mungkin alasannya karena keputusan 3 menteri harus mempersyaratkan harus ada 90 kakak di sini. Tapi persoalan apa itu worship atau apa penyembahan kepada Tuhan kan tidak mesti harus diukur dari kakak. Berapa orang itu berapa jumlah kakak kan tidak mungkin. Padahal di sisi lain negara itu memberi kebebasan, ya kan? Dan kita tahu bersama, anak SD juga tahu itu soal pasal 29 ayat 1 kalau tidak salah 29 ayat 2. Negara menjamai kebebasan beragama bagi setiap penduduknya. Dan itu negara tidak main-main loh. Artinya dia mengeluarkan diktum itu, mengeluarkan pasal itu, putusan itu, karena kan melihat realitas masyarakat Indonesia yang plural, masyarakat Indonesia yang multikultural, sehingga tidak boleh ada satu kelompok agama yang kemudian itu dimarginalkan. Tidak boleh ada satu kelompok agama yang kemudian terkesan bahwa mereka aja beribadah ini susah dapatkan itu rumah ibadah. Nah sekarang begini, kalau misalnya persyaratannya adalah keputusan 3 menteri bahwa harus mencapai 90 kakak dan syarat-syarat semua itu harus memenuhi. Sekarang pertanyaan begini, UNG Universitas Negeri Gorontalo itu mahasiswanya bukan hanya beragama Islam, betul, bukan hanya beragama Kristen, tapi juga mereka beragama Hindu, ada yang Buddha. Nah, siapa beragama Hindu? Yang mereka yang dari Luwu, Batak, dan mereka itu tidak sedikit loh. Di BGSD saja udah berapa itu? Belum lagi di jurusan-jurusan lain. Nah, pertanyaannya, kehadiran mereka di sini, ketika mereka mau ibadah di mana? Kepahianan itu terlalu jauh. Seakan-akan mau berjumpa dengan Tuhan itu terlalu jauh sekali. Padahal di sinilah sebetulnya peran-peran dari negara untuk memberikan ruang kepada kelompok ini, untuk memberikan akses mereka dalam rangka bagaimana mendapatkan rumah ibadah di Kota Gorontalo. Karena itu pertimbangan saya tadi, mahasiswa. Saya lihat sama mahasiswa saya, karena kalau ibadah di mana? Ya terpaksa Pak, kami ibadah di rumah. Terpaksa kami ibadah di pos, terpaksa. Kalau ibadah dilaksanakan terpaksa, ini seakan-akan gimana ya? Tuhan kok terpaksa disembah. Artinya ada penjoliman yang dilakukan oleh negara terhadap penduduknya dalam konteks beragama. Karena kalau orang Islam bisa bangun masjid di mana-mana, satu kampung aja udah sampai 3, ya kan? Bahkan yang batas jalan 20 meter sudah ada 20 jalan dari masjid, ya kan? Soalnya kalau kita jalan dari kota sampai ke Purwokerto, masjid semua. Pertanyaannya adalah, apakah penduduk Gorontalo hanya orang Islam? Ya kan? Sudah, buktinya ada loh Pak, misalnya gereja dibangun, wihara dibangun. Pertanyaan saya, jangan bicara soal gerejanya, puranya berapa, wiharanya berapa. Di Kota Gorontalo pura berapa? Ada 2. Soal misalnya wihara, puranya berapa? Itu nggak bisa jawab, nggak ada sama sekali. Pertanyaannya adalah, kemana mereka umat Hindu ya dalam hal ini mahasiswa beribadah? Jangan kita dengan kita berdalih, ya ibadah kan bisa di mana saja. Beda loh. Orang Islam bisa mengatakan ibadah di mana saja, tapi bagi seorang umat Hindu, pura menjadi tempat yang suci bagi mereka untuk beribadah. Walaupun memang bisa mereka berada di rumah, di kos, tapi kan mereka butuh bimbingan tokoh spiritual dalam hal ini. Dan tokoh spiritual itu berada di pura seperti itu. Maka saya melihat sebetulnya problem keberagaman di Gorontalo, soal keberagaman di Gorontalo masih menjadi problematik. Sampai hari ini misalnya tidak berdirinya rumah ibadah pura misalnya di Kota Gorontalo dan sempat ditolak. Nah ini kan lucu, alasan adat apa ada? Nggak ada sama sekali. Adat ditafsirkan
sebagai intoleran. Iya, atau tiba-tiba dengan cara begitu kan sampai ada kelompok yang menolak lah. Nah, ini menurut saya kacau sebetulnya pikiran seperti itu. Baik, Romo, dan itu tadi dalam konteks pemerintah juga dituntut ya juga harus terbuka dan harus jelas di mana undang-undang juga sudah mengamanahkan itu, tinggal bagaimana penerjemahan undang-undang sehingga kemudian teman-teman lain juga bisa berhak beribadah dan mendirikan. Nah, tapi kan kita juga lihat dari situasi atau misalnya di konteks lokal. Di konteks lokal itu juga banyak organisasi keagamaan yang kita bilang juga bisa yang saat ini juga mengaku sebagai organisasi yang moderat. Misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, juga ada Gus Durian misalnya, atau kelompok-kelompok lain yang juga yang mengaku misalnya moderat. Tapi kemudian ada banyak kasus, misalnya kasus-kasus intoleransi yang disampaikan Romo. Apakah kemudian mereka terlibat juga misalnya mengadvokasi hal seperti ini? Dan kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman yang notabene juga bisa dibilang moderat itu agar Gorontalo itu bisa dibilang Gorontalo yang inklusif, bahwa Gorontalo adalah umum sama. Kira-kira apa? Saya pikir tadi dari kelompok-kelompok organisasi NU, Muhammadiyah, Gus Durian atau apalah, ini sebetulnya adalah sebagai simbol dari civil society. Nah, civil society yang punya power sebetulnya menurut saya bisa bukan mengkritik sebetulnya, bisa menyampaikan ini kepada pemerintah. Nah, kalau civil society tidak punya kekuatan, dan orangnya juga lemah. Sehingga kemudian pemerintah juga dalam sudah jawab SPK dia intelektual saja, karena kekuatan civil society tidak boleh kita kesampingkan. Civil society itu punya peran yang sangat luar biasa, sehingga mereka ini menjadi apa istilahnya? Kalau istilah GERS ini ya sebagai cultural broker, jadi pialang-pialang yang punya kekuatan yang bisa sebetulnya dijadikan sebagai pendorong untuk masuk ke jalur pemerintah untuk bagaimana mereka menyuarakan hal itu. Tapi kalau misalnya kekuatan civil society juga tidak bergerak, ya sama aja. Iya. Jadi sebetulnya menurut saya ya mereka berorganisasi sendiri di dalam rumahnya. Ada hal-hal yang dilakukan. Nah, kalau bicara misalnya soal pembelaan terhadap kelompok minoritas, nah ini sebetulnya saya sayangkan di Gorontalo. Saya bukan orang yang mau mensuperiorkan diri saya, tidak. Tapi saya tahu persis bagaimana ketika saya berjuang sendiri sejak tahun 2005 di Gorontalo. Sama mendampingi beberapa teman-teman juga kadang-kadang agak takut karena saya juga tahu macam-macam. Dan itu juga saya lalui bagaimana saya dicap sebagai orang liberal dan sebagainya kan. Dan itu juga tantangan ya. Itu tantangan bagi aktivis. Itu tantangan bagi aktivis. Tapi kalau bagi aktivis kalau tidak dapat lapisan seperti itu, itu berarti itu santri kalung-kalung itu ini aktivis kaleng-kaleng namanya. Aktivis sempalan. Nah, sebetulnya mereka ini sebagai civil society yang memiliki power, yang memiliki kekuatan. Mereka lah bisa menjembatani aspirasi dari kelompok bawah kepada kelompok atas. Karena civil society itu kan Alvin ini kan luar biasa dia. Dan negara-negara seperti di wilayah Eropa juga termasuk Timur Tengah itu kekuatan civil society sangat-sangat diperhitungkan. Mereka bisa menumpangkan kekuasaan, otoriter dan sebagainya. Tapi dalam rangka ini sebetulnya saya ingin juga tidak berjuang sendiri-sendiri, jadi berjuang bersama. Kemudian ini menarik sebetulnya waktu saya mengikuti pelatihan dari studio itu memang kita seringkali diajari tapi diingatkan loh, mari kita belajar mendengar, terus mendengar. Kalau kita berangkat kalau kita berangkat dengan egosentrisnya kita, jangan-jangan kita salah nanti ke depannya. Makanya perlu ada lagi analis expertnya. Ini menarik sekali sebetulnya. Saya kira itu yang dimiliki oleh Gus Durian. Nah,
Gus Dur ini sebetulnya menurut saya dia menjadi civil society alternatif, ya, yang kemudian bisa memainkan peran-peran strategis, terutama dalam rangka bagaimana mendampingi kelompok minoritas dalam persoalan dalam hal ini. Saya termasuk umat Hindu. Saya itu merasa risih saya. Katanya kok Gorontalo ada bersalah, salah bersih kita bunuh, tapi nggak kita gula banget gitu. Jadi itu hanya menjadi sebuah simbol, hanya menjadi sebuah ucapan, tapi sebetulnya kalau kita pakai teorinya apa itu siapa namanya saya lupa lagi, dia mengatakan bahwa ini loh perlu ada internalisasi, ya. Perlu ada objektifikasi, internalisasi dan eksternalisasi. Sahabat Peter Gandri itu mengatakan seperti itu. Nah, kalau nilai-nilai Al-Quran tidak terinternalisasi dengan baik, saya kira memang betul. Karena Al-Quran itu hanya kitab suci itu sebagai, kalau dalam istilah modernisme itu dianggap sebagai meta narasi yang tidak perlu dikritik, ya, yang karena dia membuat cerita-cerita yang disucikan sehingga tidak perlu dikritik, tapi sebenarnya salah. Dan itu kemudian dia dikritik oleh postmodernisme kan soal meta narasi itu kan, ya. Meta narasi itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Makanya Leighton itu seorang pelopor postmodernisme itu banyak mengkritik soal itu. Nah, kita sebetulnya pada posisi itu. Jadi menganggap bahwa sebetulnya pesan-pesan suci itu harus betul-betul diinternalisasi, diterjemahkan. Karena Al-Quran sendiri loh mengajarkan bagaimana menghormati kelompok minoritas. Makanya kelompok-kelompok tadi yang saya bilang sebagai civil society memberikan peran yang baik dalam masalah itu. Padahal Romo kita kan punya label Serami Medina. Ini kan juga menarik kalau kemudian kita memahami bagaimana misalnya situasi Madinah saat itu yang sangat toleran, tapi kan oleh kelompok lain ditafsirkan bahwa Serami Madinah ini kan sangat eksklusif. Nah ini juga menjadi tantangan, sehingga saya pikir juga mengeksplorasi juga apa itu Serami Madinah dan sejarah Serami Madinah, gimana pergulatan di sana, gimana kehadiran Nabi memimpin saat itu. Saya kira ini juga menjadi PR kita. Masalahnya begini Gus Jen, Serami Madinah yang sekarang baru itu karena melihatnya dalam kacamata Wahabi. Bukan kacamata Islam Rasul, sahabat. Jadi saya katakan Serami Madinah itu itu tadi dalam perspektif Wahabi yang kemudian tidak boleh ini dan itu dan sebagainya, semua harus berdasarkan. Saya kira tidak demikian. Betul. Buktinya di masa keemasan para sahabat, Nabi sendiri kemudian selain para sahabat, ya kan? Justru kelompok-kelompok ini dilindungi sampai munculnya piagam Madinah. Piagam Madinah itu jelas loh. Saya lupa di poin keberapa, 41 atau berapa. Itu jelas melindungi kelompok-kelompok minoritas dalam hal ini. Dan tidak hanya sekadar itu, tapi mereka juga harus dijaga, diberi akses. Kita kayaknya nggak seperti itu. Dan barangkali karena sudah disusupi oleh perspektif Wahabi dalam melihat makna Madinah. Dan mereka berpikir Serami Madinah itu hanya tok Muslim saja. Saya kira tidak. Seperti itu. Betul. Baik Romo, ini kita sudah berapa menit sudah lebih jauh ngobrol. Barangkali kita terakhir Romo meminta semacam wejangan atau pesan dari Romo berkaitan dengan bagaimana melihat perbedaan dan bagaimana menyikapi perbedaan agar teman-teman anak muda milenial juga harus tahu persis bagaimana menyikapi perbedaan itu. Saya kira betul sekali. Memang perbedaan ini kan sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang sifatnya given. Itu pemberian Tuhan yang tidak boleh kita tolak. Maka perbedaan harus dipahami sebagai suatu karunia dari Tuhan, karunia dari Allah SWT. Orang yang menolak perbedaan saya kira berarti menolak kehendak Tuhan. Menolak kehendak Tuhan. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan? Tadi menyikapi perbedaan sebagai sunatullah, dan kemudian bagaimana apa tadi? Yang kedua? Bersikap adil dan bersikap. Dan saya kira bagaimana menyikapi perbedaan, maka yang sering kali saya sampaikan di mana-mana, menyikapi perbedaan itu bukan hanya pada level atau pada
pada ranah koeksisten, tapi harus lebih pro-eksisten. Oke. Saya misalnya tidak mengenal Anda, ketika Anda diserang oleh orang, saya mengatakan jangan begitu. Ya. Orang tanya, kenapa Anda kenal dia? Tidak, saya tidak kenal ini. Tapi saya melihat dia seorang manusia. Maka di situ sebetulnya pro-eksisten. Nah, kita belum sampai di situ sebetulnya. Kita hanya sekedar mengakui ini berbeda, ini berbeda, tapi konteks apa selanjutnya. Dan ini tidak pernah kita lakukan. Dan ini berat kita, tantangan kita, terutama teman-teman Muslimin dan kelompok yang berlaku moderat. Saya kira ini terima kasih atas waktunya Romo berbagi di podcast kami.